Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanul Ibad, mahasiswa Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga, NIM 430 2019 0041. Pada video kali ini saya bertujuan membuat video guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Problem Solving and Decision Making atau pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana implementasi analisis persoalan dalam organisasi. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih lanjut, apa sih sebenarnya analisis persoalan itu? Analisis persoalan merupakan alat bantu dalam mengumpulkan dan mengelola informasi dengan tujuan menentukan penyebab dari suatu persoalan. Karena dalam persoalan sering terjadi awalnya dari hubungan sebab akibat dan ada yang menciptakan suatu efek tidak normal atau sulit diatasi. Analisis persoalan akan membantu anggota atau pengurus organisasi dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis informasi dan data yang relevan dengan tujuan menemukan akar persoalan atau sebab. Jadi, analisis persoalan itu apa sih? Analisis persoalan itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk menganalisa ada apa sih? Ada masalah apa dalam organisasi tersebut, dalam sebuah organisasi. Jadi kita sebelum mengambil keputusan, sebelum menemukan persoalan yang jelas, kita harus melakukan sebuah analisis terlebih dahulu. Dan apa saja sih analisis tersebut? Yaitu merumuskan penyimpangan. Jadi jika sebuah organisasi mempunyai sebuah masalah ataupun persoalan, akan ada penyimpangan, akan adanya kendala-kendala. Jadi kita rumuskan penyimpangan apa saja yang sudah terjadi dalam organisasi tersebut. Misalnya dalam sebuah organisasi UKM, ketika ada masalah, ketika ada problem, maka akan terjadi penyimpangan baik dari sistem ataupun keanggotaannya. Jadi kita rumuskan dulu masalahnya apa, merumuskan penyimpangan yang terjadi itu apa aja. Setelah itu menentukan fakta dan bukan fakta persoalan. Jadi fakta persoalan adalah penyimpangan yang terjadi, bukan fakta persoalan adalah penyimpangan yang mungkin terjadi tetapi tidak terjadi. Jadi gini, dari kita merumuskan persoalan tadi, kita pilah mana yang menjadi fakta dan mana yang menjadi bukan fakta. Di antara dari sekian rumusan yang sudah kita buat di awal nanti, di awal tadi kita bagi lagi menjadi fakta dan bukan fakta. Kemudian mendeteksi perubahan yang terjadi dalam perbedaan. Jadi permasalahan dalam organisasi muncul tidak lain dari bagian-bagian yang ada di dalamnya. Jadi maksudnya adalah anggota itu sendiri. Tapi bukan berarti tidak ada yang berasal dari luar. Ketika ada permasalahan, coba deteksi sedini mungkin kapan mulai ada masalah, standar identifikasi masalah, ketika ada perubahan-perubahan yang ada jalannya organisasi, dan selain itu adanya beberapa visi atau misi yang tidak sesuai. Jadi gini, ketika ada masalah dari anggota intern, dari anggota organisasi tersebut sendiri, masalah internal, itu ada sebuah kepentingan biasanya. Karena saya juga orang organisasi, mengikuti beberapa organisasi. Biasanya ketika ada terjadi masalah secara penyebab internal, itu visi misi terkendala untuk tercapai itu karena ada kepentingan biasanya. Selain itu adalah adanya masalah antar pribadi, antar individu. Setelah itu apa yang harus kita lakukan setelah melakukan perubahan yang terjadi? Kan setiap ada masalah pasti ada perubahan-perubahan dari kendala yang terjadi untuk mencapai visi dan misi. Misalnya ada kendala sehingga visi dan misi tersebut tidak bisa tercapai, ada perubahan sosial, ada perubahan skema, ada perubahan tingkah laku dari masing-masing anggota, seperti itu. Terus kita analisa
dan menentukan sebab yang paling sesuai. Jadi setelah dari sekian banyak yang kita analisa kembali. Oh, jadi kita merumuskan analisa yang pertama, kita mendapatkan sebuah fakta dari rumusan tersebut, rumusan yang merupakan fakta misalnya ada beberapa, dan kita deteksi masalah dan perubahan yang terjadi dalam organisasi. Setelah kita mengetahui perubahan yang terjadi dan kita analisa, kita bisa menemukan sebab yang paling sesuai. Oh, ternyata masalah yang terjadi dalam organisasi ini penyebabnya adalah ini. Setelah itu melakukan verifikasi. Maksudnya apa? Adalah melakukan verifikasi sebab permasalahan yang menyimpang dalam organisasi merupakan tahap terakhir dalam analisa persoalan. Karena sebelum mengambil keputusan, kita harus verifikasi dulu tentang masalah yang terjadi dan bagaimana kita harus mengatasi masalah tersebut. Jadi sebelum mengambil sebuah keputusan atau tindakan atas sebab terjadinya penyimpangan, diharuskan untuk memverifikasi penyebab tersebut. Apakah sudah sesuai apa belum? Ketika sudah sesuai, maka segera ambil keputusan dan tindakan. Dan tetapi apabila setelah diverifikasi ternyata sebabnya beda, maka harus mengkaji ulang lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.